kakak pendamping ekskul yang sudah datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir dalam kegiatan rapat koordinasi manajemen ekstrakurikuler yang akan dilaksanakan hari ini sampai dengan selesai. Sebelum mulai kita buka sama-sama dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Adapun susunan kegiatan hari ini adalah yang pertama pembukaan oleh Ibu Kepala Sekolah, kemudian refleksi dan evaluasi, dilanjutkan sosialisasi sketsa yang akan disampaikan oleh Ibu Sahira, lalu diskusi yang akan dilakukan oleh para pendamping ekskul, penutup lanjut dengan testimoni. Untuk acara pertama, mari kita dengarkan sama-sama pembukaan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah SD Sukawara 01. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu semua. Ini ada PIC ekskul langsung sama pelatih ekskul langsung gitu ya. Walaupun belum sepenuhnya semuanya hadir gitu. Nah, saya harap sih sebenarnya hadir ini menjadi salah satu pembaharuan lah ya dalam kegiatan ekstrakurikuler yang memang menjadi salah satu prioritas program kerja saya gitu ya. Mungkin di sekolah-sekolah lain belum pernah gitu ya. Tapi saya pengen ada sebuah perubahan di mana kita juga bisa diskusi secara terbuka gitu ya, dan didengarkan oleh semua penanggung jawab ekskul juga gitu, atau narasumbernya lah antara dengan ini gitu ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk kehadiran kakak-kakak pelatih nih gitu ya, yang hari ini berkenan. Memang sih sepertinya agak sulit gitu ya, karena saya yakin pelatih ekskul itu melatih tidak hanya di satu sekolah, takutnya jadwalnya bentrok juga. Cuman kalau nunggu nanti semuanya luang, yang ada program kita nggak jalan-jalan gitu ya. Jadi nggak apa-apa, PIC nanti yang akan melanjutkan apa yang dibahas hari ini ke pelatih ekskul yang tidak hadir gitu ya. Jadi saya harapkan informasi ini tersampaikan ke semua pelatih ekskul yang ada di SDN Sukapura 01, harapan saya itu. Jadi kedepannya biar lebih jelas lagi rancangan program dan kegiatan yang memang diharapkan mampu mengembangkan semua potensi dan minat bakat anak-anak kita. Kemudian juga nanti juga diharapkan bisa kedepannya lebih berwarna lagi nih kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SDN Sukapura 01 gitu ya. Oke. Saya langsung, ini tadi sudah disampaikan nih jadwal ekskul nih. Saya nggak tahu tahun ini masih tahun 2024-2025 berubah atau enggak kira-kira. Kayaknya ada beberapa yang berubah gitu ya. Marawis tetap hari Kamis ya, benar. Oke. Pantomim tetap hari Senin. Pantomim Senin, kemudian lukis hari Senin, menurut. Drum band Selasa. Siapa yang pegang drum band? PIC drum band. Bu Lilis. Selain Bu Lilis. Bu Ani ya? Harusnya selain Bu Lilis ada. Gitu, nggak mungkin nggak ada. Karena PIC ekskul itu lebih dari satu. Ya, buka lagi surat tugas pembagian mengajarnya. Kemudian Paskibra hari Selasa, betul Kak? Ya. Oke. Pramuka ini setiap hari Rabu pastinya. Kemudian PMR hari apa Pak? Jumat ya. Pindah nih hari PMR, pindah ke hari Jumat gitu ya. Di sini masih Rabu. Marawis Kamis ya benar. Kemudian hari Kamis ya Bu ya. Kamis. Kemudian silat hari Kamis, takraw hari Kamis, gitu ya. Nah ini beberapa kegiatan ekskul numpuk di banyak
hari, terutama di hari Kamis ada 4 kegiatan marawis, tari, silat, dan takraw. Nah, tujuan hari ini sebenarnya satu tadi ya, ada sosialisasi sieksa nanti oleh Mbak Sahira. Kemudian yang pertama pastinya adalah refleksi dan evaluasi. Nah ini catatan evaluasi saya, kami gitu ya, terkait dengan penyelenggaraan kegiatan ekskul. 3 poin sih di sini. Ini kalau saya evaluasi dan refleksi artinya menyangkut ke semuanya gitu ya, ke semuanya, dan terutama nanti juga pelatih juga bisa ngasih masukan juga. Yang pertama adalah tingkat partisipasi kehadiran murid dalam kegiatan ekskul. Saya memahami ada beberapa ekskul yang banyak sekali jumlah peminatnya, tapi ada juga yang minim. Nah, kemudian tinggal aktif atau enggak. Nah ini ya, tingkat partisipasi nih kehadiran murid. Kemudian tertib administrasi. Tertib administrasi yang dimaksud di sini adalah pengisian kehadiran siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler seperti apa, kemudian program ekskulnya seperti apa sih yang menjadi program ekskul dari tiap kakak itu maunya apa gitu, atau program 1 tahun ini anak-anak minimal bisa apa. Nah itu yang perlu menjadi catatan bagi saya gitu ya. Jadi tertib administrasi. Kemudian pengembangan kegiatan. Nah, pengembangan kegiatan di sini yang dimaksud adalah tadi, saya berharap gitu ya, bahwa tidak hanya kegiatan ekskul melulu tuh hanya latihan. Nah, untuk menguji kompetensi anak-anak pasti ada yang harus dilakukan. Salah satunya adalah mengikuti kegiatan perlombaan, misalnya gitu ya. Itu menjadi salah satu hal. Menang kalah itu bonus ibarat kata gitu. Tapi juga nggak mau mati konyol di sini catatannya. Mati konyol maksudnya gimana? Loh ya, orang anak yang nggak siap tapi dipaksakan. Ya, tapi seberapa menyiapkan. Nah, saya terima kasih sekali nih, Pramuka sudah mulai banyak kegiatan gitu ya. Kita banyak mengikutkan kegiatan. Kemudian kemarin PMR juga ya Pak, yang hampir mati suri, akhirnya kemarin jumbara aja 3 orang. Kemudian yang ikut pelatihan juga 30 orang. Nah, yang Paskibra kemarin terakhir Bu Indri memang mengajukan, Bu ikut lomba yang ini. Cuman tadi satu, ketika pengembangan kegiatan saya pegangnya cuma satu. Yang pertama, siapa yang menyelenggarakan? Nah, ketika melihat siapa yang menyelenggarakan, ini berimbas kepada siapa? Kepada portofolionya anak. Apa yang dimaksud? Kelas 4, 5, 6, apalagi 4, 5, 6 ya. Ini akan berguna sekali untuk prestasi non akademik. Sertifikatnya diakui atau tidak? Jadi yang dimaksud di sini, mau ngikutin kegiatan, hayu. Tapi satu, penyelenggaranya jelas nggak? Kalau penyelenggaranya jelas, otomatis sertifikat yang didapat anak, juara harapan aja gitu ya, ibarat kata, itu akan diakui loh. Jadi nggak asal sembarangan gitu. Cuman lomba tingkat RT doang, nggak bakalan dipakai. Sedangkan bapak-bapak atau kakak-kakak sendiri tahu gitu ya, bahwa setiap kita event mengikuti kegiatan yang namanya melibatkan anak, bohong kalau 0%. Pasti ada dana yang dikeluarkan. 1, latihan tambahan. 2, transport anak-anak. Kita jujur-jujuran aja nih. 3, makannya anak-anak. 4, persiapannya. Itu lain dengan seragam kah? Ya kayak PMR kemarin ya Pak, seragam kah? Belum yang lainnya. Nah ini biayanya mau nggak mau besar loh. Gitu ya. Biayanya besar. Dan kalau mau ngomongin secara jujur, ini 5 hal ini belum tentu bisa di cover oleh RKAS. Kenapa saya bilang gitu? Belum tentu ini bisa ke cover jalur keuangan resminya sekolah. Belum tentu. Gitu ya. Belum tentu bisa. Makanya kenapa? Partisipasi orang tua pasti. Gitu kan? Partisipasi orang tua pasti kita harapkan.
pun sekolah pasti gitu, tapi pasti ada pembiayaan yang tidak bisa kami laporkan gitu. Artinya biaya itu yang murni dicari sekolah untuk mengcover hal itu. Jadi biar sama-sama tahu gitu ya. Di hari ini saya termasuk terbuka nih, saya ngomong gitu ya gitu. Jadi kenapa kalau kemarin masih ada yang mempertanyakan gitu ya, kenapa ketika honor ekskul kita ada potongan? Itu salah satunya potongan ekskul yang dilakukan bukan buat naik haji kepala sekolahnya, nggak cukup buat beli tiket pesawat jalan-jalan saya aja nggak cukup kok gitu ya, maaf nih gitu. Tapi dana itu kami sisihkan untuk tadi 5 hal ini. Transport anak kan nggak usah paling itu. Kita memang saya menyadari kok, saya belum bisa ngasih transport yang wah, contoh cuma bisa nyewain KWK. Tapi sekali nyewa KWK itu 300.000 kalau kita ngomongin angka gitu ya. Makanya anak nggak mungkin cuma 10.000, pasti lebih dari 20.000. Bayangin 20 anak berangkat, uangnya siapa gitu ya. Belum lagi pelatihan tambahan, catat Ria ya, berapa banyak ya, hitung dikatakan tidak gitu. Makanya pemotongan ekskul yang dilakukan itu kami sisihkan dananya untuk hal tersebut gitu ya. Jadi ini biar kita sama-sama tahu gitu ya gitu. Jadi itu yang diharapkan. Maka ketika mau mengajukan kegiatan perlombaan, saya kan yang pertama ditanya siapa dulu penyelenggaranya gitu. Ketika memang dia nanti sertifikatnya bisa digunakan anak-anak untuk tadi non akademis tadi, saya orang pertama yang akan mendukung. Terutama ekskul-ekskul yang belum pernah sama sekali ngikut kegiatan di luar. Itu saya nomor 1 saya dukung. Gitu ya. Jadi tolong ya. Nah ini makanya pengembangan kegiatan yang pertama kali siapa dulu penyelenggaranya gitu ya. Terus akan mencatat portofolio anak apa enggak? Kalau iya, ayo gitu. Bahkan biaya pendaftaran aja itu yang tanggung sekolah. 250, 300, 150, oke, kita yang tanggung. Boleh tanya sama anak-anak ya. Oke, nah ini yang menjadi target saya nih, target kami ya. Yang pertama pasti tingkat partisipasi murid meningkat dan aktif, serta daya dukung orang tua meningkat. Tadi nggak mungkin 5 hal itu dihandle sekolah sendiri, nggak mungkin. Transport, makan, biaya latihan tambahan, persiapan lomba. Ya, nggak mungkin kalau sekolah doang. Nah ini daya dukung orang tua. Tapi saya membebaskan kok. Ketika kakak-kakak mau ngadain, Bu ada ini, tapi ini berbayar seperti ini, maka tolong komunikasikan apapun itu yang melibatkan pendanaan atau permintaan dana ke orang tua ke PIC Ekskul, sehingga kami bisa membantu mengkomunikasikan gitu. Nah ini meminimalisir kasus yang terjadi di luaran sana gitu ya. Sekolah banyak diaduin gara-gara ekskul. Kenapa? Kakak pelatihnya mungut bayaran, entah itu bayar apa, tapi sekolah orang tua taunya sekolah ngadain adanya pungutan liar melalui ekskul, maka yang kena sekolah. Nah ini yang saya tekankan. Oke, ayo yang jelas dulu kita komunikasikan. Kami bantu gitu. Misalnya pengadaan seragam bla bla segala macam. Oke, kayak kemarin Marawis ya Bu Nur ya, contoh Marawis. Bu ini pengen punya seragam ini permintaan orang tua. Oke, duduk bareng sama pelatih, ngobrol dulu sama orang tua. Percaya deh, kalau orang tua sudah merasakan manfaat dari ekskul, kemudian dia juga melihat anaknya juga aktif, terus dia juga lihat kegiatan ekskul, ini potensi banget nih daya dukung orang tua. Tenang aja, walaupun di SD negeri masih banyak orang tua yang peduli sama anaknya.
masih banyak orang tua yang rela ngeluarin duit buat anaknya. Tapi tadi satu, bahasanya kita komunikasikan, kejelasannya seperti apa dan bagaimana. Kemarin Marawi sampai bikin seragam sendiri. Kenapa? Karena dia udah ngeliat, oh iya, Marawis ketika tampil, duh kasihan amat ya. Kok cuma begitu doang? Orang tua. Akhirnya ngobrol, ketemu, gak ada paksaan, oke, gak ada paksaan. Gak ada yang keberatan, beli. Bikin ya kemudian, bikin. Yang tadi, boleh aja. Tapi tolong transparan, komunikasikan. Gitu. Kita bantu. Perjusa kemarin support penuh dari orang tua. Gusti makannya ya. Sampai kita guru gak ada yang ngurusin makan. Kakak pelatih juga gak ada yang ngurusin makan kan. Disupport abis. Kenapa? Sampai punya dapur umum di sini. Gurunya yang masak, sorry ya. Kalau saya selama kolaborasi orang tua bagus, orang tua bisa handle, orang tua yang handle. Guru akan mengawasi. Gitu. Kemarin berapa hari? Sehari semalam ya Bu Isti ya. Disupport makanan dan orang tua rela begadang masak mereka. Buat siapa? Buat anak-anaknya. Ini nagih loh. Perjusa tahun ini bakalan ada nggak? Ada, saya pastikan. Karena kemarin berhasil. Dan orang tua mendukung. Nah itu yang saya bilang. Partisipasi orang tua. Ya. Lalu kemudian, nah ini karena udah melihat nih. Contoh pramuka, perjusa besok. Itu masih banyak permintaan dan pastinya didukung. Kemudian yang ini, program-program kegiatan ekskul yang pastinya meningkatkan kompetensi murid. Gitu ya. Tolong ada target, walaupun cuma ekskul ada target nih. Oh iya, tahun ini atau satu semester ini minimal anak-anak menguasai. Misalnya kalau tari, tari ini minimal. Kelas 1, 2, 3 cukup kompetensi ini satu semester. Jadi ada peningkatan dan anak-anak nggak bosan. Apaan? Ngapain ekskul? Orang kegiatannya gitu-gitu doang. Latihannya itu lagi. Bosan kan? Adain target 6 bulan. Target 6 bulan, anak harus bisa ini. Target 1 tahun, anak harus bisa ini. Jadi jelas. Sehingga itu ada tantangan buat anak-anak. Nah ini keberagaman kegiatan dan prestasi dalam perlombaan. Itu yang tadi sudah saya bahas. Monggo ajukan mau kegiatan apa, mau lomba di mana. Satu, saya akan cecer pertanyaan siapa yang menyelenggarakan, anak kita siapa atau tidak, gitu ya. Setidaknya kalaupun dia tampil gak dapat juara, dia nggak malu-maluin. Gitu aja. Dia harus tampilan yang terbaik yang bisa dia lakukan. Itu prinsip saya. Berarti mereka bisa bersaing dengan yang lainnya. Itu sih target dari saya gitu ya. Maka ayo kita teruskan tingkat kolaborasi kita untuk sama-sama nih. Yuk kita membangun kolaborasi. Nah untuk memudahkan target ini gitu ya. Ketiga target ini dan meminimalisir ini lagi, maka kami sekolah khusus punya manajemen ekstrakurikuler melalui aplikasi. Nah ini yang akan membantu pelatih ekskul dan pembina ekskul plus wali kelas untuk memantau. Ini wali kelas aja, ini kakak-kakak pelatih ya. Wali kelas ini akan punya tugas dari saya untuk per 3 bulan sekali ngecek ke aplikasi ini anak mana yang gak ikut ekskul. Dan itu kalau secara 3 bulan berturut-turut dia gak datang ekskul, itu masuk ke pelanggaran pertama. Maka ada pembinaan pemanggilan orang tua. Berarti penting nih peran kakak pelatih untuk mengabsen atau tadi ditertibkan administrasinya. Karena kalau sampai sekarang aja, ini Desember besok saya akan panggil beberapa, nanti akan ditunjukkan. Saya tahu dari mana anak itu nggak ikut ekskul, ada. Maka melalui aplikasi ini diharapkan kita semua saling bantu. Maka ini imbasnya apa ke kakak-kakak pelatih? Bisa jadi ekskul akan meningkat partisipasinya. Gitu. Kenapa? Karena memang benar jadi perhatian.
3 bulan dia nggak datang ekskul, dapat surat panggilan pertama. Nah, seperti apa dan bagaimana? Nanti kita dengarkan penjelasan dari Mbak Saira gitu ya. Silakan saya kembalikan ke MC. Itu saja dari saya, terima kasih. Nanti kita diskusi dan tanya jawab pada waktunya gitu ya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Ibu Fitriana atas arahan dan informasi yang telah disampaikan. Berikutnya adalah sosialisasi tentang aplikasi ekstrakurikuler yang akan disampaikan oleh Ibu Sahira. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ibu Fitri, saya mohon izin ambil alih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Fitriana MPD selaku Kepala Sekolah, yang terhormat Pak Sri Wiono sebagai Wakil Bidang Kurikulum dan Bu Nur Aida sebagai Wakil Bidang Mahasiswaan. Di sini saya izin memaparkan terkait sosialisasi aplikasi ekstrakurikuler SIEKSA ya, tapi mungkin ini lebih ke teknisnya ya, terkait penggunaan aplikasinya seperti apa. Mungkin sebelumnya mungkin pelatih sebelumnya sudah pernah mengabsen atau buat daftar hadir melalui aplikasi, tapi link yang kemarin akan dinonaktifkan karena sudah banyak pengembangan fitur-fitur baru di aplikasinya gitu. Jadi nanti ada link terbaru untuk SIEKSA. Oke, jadi sebelumnya tentang aplikasi itu sendiri ya. Definisi SIEKSA ini adalah Sistem Informasi Ekstrakurikuler Sukapura 1 ya. Jadi emang ini aplikasi khusus untuk SDN Sukapura 01. Jadi aplikasi ini dikembangkan untuk membantu sekolah dalam mengelola data ekstrakurikuler seperti daftar hadir, kemudian kegiatan ya, penilaian ya, dan dokumentasi dan masih banyak lagi ya, termasuk prestasi siswa. Kemudian tujuannya apa? Tujuannya itu untuk mempermudah pihak sekolah, pembina, pelatih, dan guru kelas dalam melakukan administrasi ekstrakurikuler sekaligus pelaporan kegiatan di lingkungan sekolah. Nah, mungkin nextnya langsung ke aplikasi aja, tapi sepertinya lemot ya, Bu. Ini biar wali kelas sudah tahu cara mengakses. Anak mana yang belum ikut ekskul? Kelas berapa yang belum banyak mengikuti ekskulnya? Ya sekalian. Jadi ini nanti pelatih ekskul bisa tahu gitu ya. Mungkin lanjut dulu step-stepnya aja ya. Ya. Karena ada kendala sinyal, jadi lanjut aja pakai PowerPoint ya, pakai PPT. Jadi untuk langkah-langkahnya, yang pertama itu login terlebih dahulu. Ini adalah link terbaru untuk aplikasi SIEKSA ya, yaitu SDN Sukapura 01 github.io/SIEKSA. Kemudian ini tampilan loginnya seperti ini. Jadi sebelumnya kan belum menggunakan login ya. Jadi keamanannya itu sangat rentan ya. Jadi di sini ada fitur tambahan yaitu login. Jadi nanti masukin username dan passwordnya. Nah, untuk username dan password itu nanti bisa akses di ini ya, bit.ly akun SIEKSA. Untuk pelatih dan pembina sudah ada di situ, dan juga guru kelas juga sudah ada di situ terkait username dan passwordnya. Nah, kemudian ini adalah tampilan dashboard untuk pembina ya. Kurang lebih pembina sama ekskul sama ya untuk fitur-fiturnya. Nah, di sini nanti ada fitur pendaftaran ekstrakurikuler, rekap ekstrakurikuler,
absensi, kegiatan, penilaian dan prestasi. Selanjutnya di bagian pendaftaran ekstrakurikuler ini seperti yang kemarin ya, jadi pilih kelas, kemudian pilih rombel, selanjutnya nanti tinggal di checklist aja siswa tersebut ikut ekskul yang mana. Jadi nanti muncul seperti ini, list-list siswa dan list-list ekskulnya apa aja. Nah, nanti tinggal di checklist, kemudian tinggal di submit untuk didaftarkan. Kalau misalkan siswa di pertengahan pertengahan semester itu ingin atau misalkan sudah tidak hadir sekian jumlahnya, misalkan 3 atau lebih, ya misalkan mau siswa itu mengundurkan diri, maka bisa di unchecklist. Jadi di unchecklist, jadi checklistnya dihilangin, baru disubmit gitu ya. Jadi ini pendaftaran ini per kelas ya. Nah, jadi nanti tinggal di unchecklist, baru disubmit kembali. Kemudian fitur selanjutnya yaitu rekap siswa ekskul ya. Jadi di sini untuk melihat siswa tersebut, untuk melihat masing-masing ekskul itu ada siapa aja siswanya. Nah, nanti di sini juga ada fitur ekspor Excel juga ya. Cuman ini nggak kelihatan, ada di bagian bawah. Dan di sini juga ada searching ya atau filtering ya untuk mencari nama siswa. Selanjutnya ada fitur absensi ekstrakurikuler. Jadi di absensi ekstrakurikuler ini memiliki submenu ya. Submenunya ada 3, yaitu data siswa ekskul, buat daftar hadir, dan rekap kehadiran ya. Untuk siswa yang telah didaftarkan melalui menu tadi, maka untuk membuat absensi harus dilakukan sinkronisasi terlebih dahulu. Kenapa? Karena ini penyimpanan datanya berbeda. Jadi karena datanya itu banyak ya, siswanya banyak, jadi dipisahkan ya penyimpanan datanya. Maka harus disinkronisasi dulu, jadi ditarik datanya, sehingga nanti namanya akan muncul di absensi. Selanjutnya fitur daftar hadir ya. Jadi di daftar hadir ini untuk membuat absensi pada pelaksanaan kegiatan ekskul ya. Jadi nanti yang diinput adalah pilih ekskulnya apa, bulannya, kemudian minggunya, minggu ke-1 sampai ke-5, kemudian tanggal dan isi materi kegiatannya. Setelah itu maka akan muncul nama siswanya. Setelah nama siswanya muncul, bisa di checklist hadir atau tidak hadir. Kalau misalkan tidak hadir, silakan diisi keterangannya apa. Kemudian yang terakhir di absensi ekstrakurikuler ada fitur rekap kehadiran. Nah, di rekap kehadiran ini untuk melihat absensi siswa per minggu ya, per minggu per bulannya. Nah, untuk melihat ini maka harus pilih ekstrakurikuler terlebih dahulu, kemudian pilih semester. Nah, nanti akan muncul semua absensi siswa di ekskul tersebut. Kalau misalkan ada siswa yang masuk di pertengahan gitu ya, nah kan absennya masih ada yang bolong-bolong tuh kemarin gitu kan. Nah, itu nanti kalau misalkan yang bolong-bolong bisa dilakukan edit. Nah, jadi ini ada button edit ya di nama siswa tersebut. Nah, nanti tinggal di checklist atau disilang ya. Kalau checklist itu berarti hadir, kalau disilang berarti tidak hadir ya. Kemudian baru di save begitu. Jadi mungkin kemarin masih ada yang bolong-bolong ya di ekskul tari, pantomim, drum band, itu masih ada yang bolong-bolong. Nah, itu nanti bisa diedit ya, itu dibantu checklist atau silang ya untuk kehadirannya. Kemudian di fitur ini juga ada export ya, export absensi ya, baik itu Word ataupun Excel.
Selanjutnya fitur kegiatan ekskul ya. Jadi di sini untuk melihat kegiatan ekskul secara keseluruhan. Nah, nanti di sini pilih ekskul terlebih dahulu. Kemudian di sini nanti ada menu edit ya. Nih, menu edit untuk upload foto kegiatan. Nah, foto kegiatan itu nanti untuk pelaporan ya, pelaporan administrasi sekolah yaitu SPJ ya. Jadi upload foto dan bisa juga nanti update materi kegiatan atau misalkan ada kesalahan input minggu keberapa atau bulan keberapa itu bisa dilakukan di edit ini. Kemudian bisa juga isi detail kegiatan di bagian keterangan. Selanjutnya kalau misalkan sudah melakukan edit kegiatan, maka lakukan klik tombol update. Selain itu di fitur kegiatan ini ada juga fitur download ya. Jadi nanti ini adalah download pelaporan foto kegiatannya. Ya. Selanjutnya ada fitur penilaian ekstrakurikuler. Nah ini mungkin untuk rapot ya nanti. Jadi di fitur ini bisa melakukan input nilai dan juga deskripsi atau keterangan penilaian siswa tersebut. Caranya adalah pilih ekstrakurikuler terlebih dahulu, kemudian klik edit ya, bagian aksi edit itu, kemudian pilih nilainya, kategorinya dari A sampai D. A itu adalah sangat baik, B itu baik, C itu kurang, dan D itu C itu cukup, D itu kurang. Kemudian kalau sudah, klik simpan. Kalau misalkan nggak jadi, klik batal. Selanjutnya adalah fitur rekap prestasi siswa. Nah, nanti di rekap prestasi ini kalau misalkan ada kegiatan perlombaan dan juara ya, jadi kejuaraan, nah itu bisa ditambahkan nih, baik bagi pembina ya ataupun guru kelas, yang bisa upload ya, upload foto di sini dan juga input datanya terkait siswa yang juara tersebut di sini. Nah, caranya adalah pertama tambah data prestasi, kemudian input terkait nama siswanya, kelasnya, tahun pelajarannya, nama prestasi, tingkat kejuaraannya, penyelenggara, juara, dan fotonya. Dan fotonya ini bisa lebih dari satu foto di sini. Kemudian klik simpan. Oke, mungkin itu saja dari Bapak Ibu dari saya. Saya kembalikan ke oh ya, oke. Oke, jadi sebenarnya dari semua data yang diinput itu ada dashboardnya ya, jadi dalam bentuk ya statistik ya, grafik, dan ada empat grafik ya. Jadi ini absensi ya, absensi ekskul, dan di sini yang sudah input absensi itu adalah ekskul tari, pantomim, marawis, takraw baru 1, silat, lukis belum, drum band sudah ada 5, paskibra udah, PMR baru 1, dan BTK belum ya. Kemudian oke. Jadi untuk pelatih ekskul nanti username-nya adalah pelatih dan passwordnya adalah pelatih 01 ya. Jadi contohnya seperti ini.
kemudian klik login. Nah, nanti akan muncul dashboard seperti ini. Nah, nanti untuk pendaftaran, klik ini. Itu kalau misalkan nanti ada yang mau ikut di pertengahan, siswanya bisa didaftarkan di menu ini. Nanti tinggal di checklist seperti tadi. Ini contohnya. Ini nanti tinggal di checklist aja ya. Kalau misalkan nanti tiba-tiba di pertengahan ada siswa yang mau ikut ekskul tertentu, nanti tinggal di checklist, kemudian di submit di bagian bawah. Fitur selanjutnya, bentar. Perannya jadi perhatikan. Lanjut aja. Ke absensi aja ya. Iya, kalau mereka Nah, ini ada 3 submenu ya. Jadi yang pertama adalah data siswa ekskul. Nah, ini nanti kalau misalkan udah didaftarin, wajib banget kalau misalkan ada perubahan, itu harus disinkron dulu ya. Karena datanya nanti nggak update yang ada di sini walaupun udah didaftarin. Jadi wajib di-sync dulu biar nanti kebaca data siswanya di bikin absensi. Kemudian untuk bikin absensi tadi klik buat daftar hadir ya. Jadi nanti di sini pilih ekskul terlebih dahulu, kemudian pilih bulan, terus pilih minggunya. Di sini ada 1 sampai 5 ya. Kemudian pilih tanggal dan isi materi kegiatannya apa. Nah, kemudian nanti di sini bisa checklist hadir atau tidak hadir siswa tersebut ya. Kalau misalkan tidak hadir, silakan input keterangannya apa, kenapa tidak hadir gitu. Misalkan sakit atau izin gitu ya, atau sebagainya. Nah, kemudian kalau sudah nanti submit kehadirannya gitu. Lagi nih, Mas ini ada. Oke, lanjut. Kemudian yang kegiatan ekskul ya. Baik.
Sambil menunggu sinyal yang sedang berjalan, OTW. untuk itu kita buka ya sesi diskusi tanya jawab mengenai aplikasi dan program kegiatan ekstrakurikuler yang mungkin akan ditambahkan atau akan ditanyakan. Baik, untuk sesi diskusi dibuka mungkin dari kakak-kakak dan bapak ibu guru PIC High School ada pertanyaan, disilahkan. Mungkin dari saya deh. Ya, silakan beliau. Iya. Oh ya, pembina Paskibra sama tadi deh, itu di belakang. Enggak, ini khusus untuk saya sebagai wali kelas aja ya. Ini ya terkait dengan ekstrakurikuler, kebetulan kan ini sudah masuk beberapa minggu lagi kan mau semesteran ya Bu ya. Kebetulan saya kan ngajar kelas 6. Untuk kelanjutannya untuk kelas 6 ini apakah tetap diikutsertakan dalam ekstrakurikuler atau di-stopkan berkaitan dengan kegiatan kelas 6 yang sudah mulai padat. Terima kasih. Mau ditampung dulu ya. Baik, selanjutnya kakak yang mau tanya. Oke. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya Rahmat Sulaiman, perwakilan dari Pramuka. Ini mohon maaf sebelumnya, ini kayaknya kita belum paham ya, kakak. Apalagi nama-nama Pramuka tidak ada di dalamnya, gitu. Jadi mohon izin, apakah kita ikut mengisi atau tidak? Mohon penjelasannya. Oke, baik Kak, terima kasih ditampung ya. Berikutnya ada pertanyaan dari Ibu BTK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya juga minta maaf untuk eskul BTK memang belum dianggarkan di tahun ini Bu. Itu dianggarkan 2026 bersamaan dengan coding. Mungkin informasinya seperti itu saja. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya dari Ibu BTK. Selanjutnya, mau nanya, silakan dari ahli tari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu, mau tanya yang tentang upload foto, minimal berapa foto kegiatan yang diupload dalam satu kali kegiatan? Itu aja sih. Pengennya semuanya Bu ya, biar langsung habis tadi galeri saya, jadinya hilang. Ya mungkin itu aja Bu. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari kakak Tari mempertanyakan tentang foto. Selanjutnya ada yang mau bertanya lagi? Bu Heni, jauh bener saya jalannya. Baik, mohon izin Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya berhubungan dengan bukan sebagai PIC dari PMR. PIC-nya sebenarnya Bu Leli ya, saya hanya mendampingi. Ini sebagai wali murid ya, karena mohon maaf sebelumnya kakak-kakak pramuka ya, karena ini juga pertanyaan dari beberapa teman juga, karena kebetulan kita kelas 1 nih mau tahu sebenarnya kemampuan apa sih yang perlu dimiliki oleh anak kelas 1 gitu, karena dari mulai awal ya Bu Ani ya sampai dengan sekarang tuh belum terlihat progresnya. Mohon maaf ya, ini bukan lagi mau menjatuhkan atau apa, cuma koreksi ya lagi diskusi. Karena yang terjadi itu anak lebih seringnya menulis, saya melihatnya, kami melihatnya gitu. Sementara kalau yang penggalan kan jelas tuh ada kegiatan yang baris berbaris, terus kegiatan game atau apa gitu. Nah, kami menilainya untuk kelas 1 itu lebih banyak menulis. Sementara
kelas 1 itu dikte ya maksudnya menulisnya. Banyak yang belum bisa menulis gitu. Nah, apakah tidak diisi dengan kegiatan game atau kegiatan lain yang memang berhubungan dengan pramuka, baris berbaris, atau lagu-lagu pun mereka biasanya diperdengarkan dengan lagu yang biasa kami ajarkan juga gitu. Misalnya contohnya kayak lagu-lagu wajib, lagu anak-anak mereka udah kita ajarkan di kelas gitu. Mungkin alangkah lebih baik karena ini kan bahasanya ekstra ya, ekstrakurikuler dan pramuka, lebih ke pramukaannya ditonjolkan. Mungkin menurut kami seperti itu. Itu saja, mohon maaf lebih kurangnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ibu? Udah cukup? Baik. Oke, ditampung dulu dari 5 pertanyaan yang sudah kita terima. Untuk jawaban yang pertama, mungkin Bu Yuli ini akan dijawab oleh kebijakan Ibu Kepala Sekolah tentang kelas 6 pada semester 2. Bagaimana? Oke, kalau kelas 6 berkaca dari kegiatan kemarin gitu ya, tahun kemarin dan sekarang kan adanya TKA, pelaksanaan TKA dan juga ujian sekolah pastinya gitu ya. Saya sih masih menyarankan untuk kelas 6 masih mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana biasanya, karena memang TKA itu ya udah TKA gitu, maksudnya tidak lagi. Ternyata anak kita masih butuh itu kok, untuk kegiatan pengembangan diri di luar itu. Kalaupun nanti memang bulan itu agak padat gitu ya, mungkin kita akan bisa stop di bulan itu saja. Tapi selama ini mendingan sih ya tetap jalan menurut saya di semester 2 ini gitu, di semester 2 nanti gitu. Gimana menurut Bu Yuli? Kalau dari pengalaman sebelumnya sih semester 2 udah di-offin Bu. Iya. Ya, kalau untuk sendiri ya. Kegiatan padat. Jalannya tuh anak itu ya kejadian-kejadian yang beberapa minggu lalu di mana paginya nggak sekolah tapi ekskulis datang gitu. Nah, itu jadi kalau gitu Bu. Jadi kalau menurut saya sih ya, dan kelas 6 kemarin gimana kalau kelas 6 itu di-off-kan saja Bu, biarkan dia fokus. Adapun hal-hal yang misalkan di luar itu yang penting kita sudah off-kan untuk mereka belajar. Termasuk pramuka. Kalau pramuka kan yang kegiatan ekskualitas di jam pelajaran ya, itu kan memang tidak masalah gitu. Malah kan kalau kita lihat-lihat kalau anak-anak di atas tidak pramuka malah terganggu juga dengan kebisingan di bawah gitu. Kalau mau ikutan nggak apa-apa kalau pramuka ya. Masalahnya nggak masalah sih. Seberapa banyak yang ikut ekskul sebenarnya? Ya. Kalau dilihat dari data yang ada di sini, gitu ya, itu malah kelas 6 itu paling banyak yang nggak ikut ekskul. Yang banyak nggak ikut. Paling banyak yang ikut. Dashboardnya bisa kebuka nggak? Bisa kan? Coba saya. Nah ini kita lihat per kelas ya Bapak Ibu. Ini sekalian nih, biar wali kelasnya tahu. Oke, ini biar kakak-kakak pelatihnya juga tahu. Kemungkinan nanti pesertanya lebih banyak kalau ini saya genjot aktif saya gini. 6A, 6A, 6B, 6C, 6D. Lihat. Yang paling aktif di kelasnya Pak Naryo 6D dan 6A. 6D, 6A cuma sedikit. Mbak, geser pusatnya ke sini Mbak. Ketahuan berapa orang. Nah, yang ikut 28 orang. Yang nggak ikut Mbak. Nah, ini. Tenang, kakak-kakak pelatih, ini nanti wali kelasnya akan saya minta pertanggungjawabannya. Kenapa anak-anaknya nggak ikut ekskul? Gitu kan? Karena secara struktur kurikulum, ekstrakurikuler itu masih struktur kurikulum loh. Permendikbud nomor 13 tahun 2025, struktur kurikulum itu ada 3. Intra, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Artinya ada penilaian dari ekstrakurikuler yang harusnya menunjang penilaian anak sesuai dengan struktur kurikulum. Makanya kenapa Sukapura 01 kembali aplikasi ini, biar memudahkan juga, termasuk nanti di akhir semester nilai yang diberikan kakak-kakak pelatih nggak dar-der-dor juga, nggak ngasal juga. Terus sama kayak wali kelas, males nanyanya ke kakak-kakak pelatih, males nanya, udah nebak. Sini siapa ya? Ah udah kasih aja ini. Sini siapa ya? Enggak. Hitung kancing, tebak aja tebak.
Yang rugi adalah anak-anak yang ikutan ekskul beneran tapi nggak pernah dimasukin di rapor. Nah itu kejadian, ada kejadian. Maka kenapa ini kita buat, tujuannya adalah mempermudah kakak-kakak pelatih, tujuannya adalah mempermudah bapak ibu wali kelas, tujuannya adalah mempermudah pembina, jadi bisa tahu. Jadi besok di rapor dipastikan anak yang ikut ekskul IPA tercatat dengan baik di rapor. Dan itu bukan nggak ada dasarnya, ada berdasarkan laporan ini. Gitu ya. Geser lagi Pak, melihat kelas yang lain. Kelas 5. 5B ini kemana ini? Yang daftar cuma 4, yang nggak ikut 26. Nah, ini perlu diperbarui. Ini setelah ini jadi revisi kakak-kakak pelatih. Abis ini wali kelasnya akan menyelesaikan lagi pendaftaran. Turun lagi. Nah ini kelas 4. Paling aktif 4C nih. Ya. Ini 4B sama hampir. Yang gak ikut 8, 4A yang gak ikut 9. Nah ini kemana? Gitu anaknya. Turun lagi. Kelas 3. Nah kelas 3 ini kelas Pak Carut ya. 3B ya. Ini sama nih. Ini bisa jadi misinformasi juga nih. Sama. Nah ini juga. D-nya juga. Ini saya buktiin ya. 3D. Kemana anaknya tuh? Gak ikut ekskul. Ya ada. Ya ada betul ada. Tapi gak daftar ekskul ternyata. Ya. Turun lagi. Kelas 2. Alhamdulillah kelas 2. Ayo, 2C sama 2B nih. Banyak. Yang gak ngapa-ngapain, gak ikut ekskul, udah biarin. Nah ini kedata. Lagi kelas 1. 1C. Benar, 1C. Gak ada lagi gurunya. Lagi buat itu bukan. Iya. Nah ini, ya. Berarti ini banyak nih. Dan turun lagi naik ke atas. Ini kalau lihat di sini nih, dari total persebaran 536 yang ikut ekskul. Yang gak ikut 164. Di sini bisa kelihatan, ini gedein aja Kak, biar kelihatan kakak pelatihnya. Ini yang terdaftar ya. Ini terdaftar nih tari 131 anak. Bu, ada kalau ngajar sampai. Tapi terbukti nggak di lapangan? Terbukti Bu. Ada. Ada. Anaknya? Ada. Oh, alhamdulillah. Berarti ini datanya enggak. Oh iya, berarti datanya enggak palsu. Sampai 2 shift kita. Sampai 2 shift ya. Oke, berarti ini datanya enggak palsu. Pantomim 16. Oh, saya nggak bisa cross-check, nggak ada. Marawis 76. Iya benar, sampai segitu. Paling ada yang hadir sekitar 50 sampai 40-an. 50 sampai 40-an. Nah, nanti mulai kalau ini mulai diaktifkan, jadi bisa ketahuan Pak siapa yang nggak ikut gitu ya. Nah, ini lukis 93, menurun sampai sebanyak ini. Iya, jadi harus dibagi 2 juga. Kemarin kan udah Ya. coba ngobrol. Jadi yang kelas bawah dibagi, kelas atas dibagi. Ya, boleh seperti itu. Jadi nanti ketika kakak-kakak tahu bahwa oh jumlahnya banyak nih, kita pakai strateginya seperti apa dan bagaimana, gitu ya. Nah ini drum band 48. Gak ada ya. Paskibra 85, bener nggak Kak 85? Paling banyak pernah sampai 60. Kalau untuk data yang sekarang ini di bulan tahun sebelumnya pernah mencapai 60, tapi ternyata sekarang belum pernah mencapai 85. pernah mencapai. Oh berarti beneran. Nah, ini salah satu dampak loh dari memang kemarin itu saya sampai mengeluarkan surat edaran untuk pendaftaran ekskul. Artinya kalau pernah mencapai kehadiran 85, 168, tari tadi berapa banyak, itu berarti berhasil, ya kan? Berdasarkan edaran, gitu. Nah ini sudah mulai. Jadi ini ketahuan juga. PMR 29 Pak. Di bawah 20 Bu. Di bawah 20. Nah ini juga nanti masih. Kemungkinan akan nambah nih Pak dengan tadi yang belum terdaftar. Seperti itu, ya. Sebenarnya banyak yang nggak ikut ekskul loh Bu. Kalau dilihat memang anak kelas 6 itu di Paskibra terutama ya mereka kan semuanya pasti kayak kayak misalkan anak-anak tuh memang berlatih untuk menyiapkan upacara dengan jadi kita saja setiap ini latihan setiap sore. Jadi mereka itu
ini jatuhnya latihan terus gitu. Pas untuk ini informasi dari murid juga ya. Kalau banyak aduan di mana anaknya udah kecapean gara itu Bu. Nah itulah Bu, apakah karena memang dia menjadi pelatih atau bagaimana gitu? Ya, besok kita batasi seperti apa dan bagaimana, tapi setidaknya semangat. Ya saya sih lebih berpikirnya positif ya, daripada mereka main kemana gitu ya, mendingan ikut ekskul. Balik lagi ke atas Mbak. Oke. Nah, yang ini. Nah, sebenarnya gitu ya. Ini yang saya bilang tadi kakak-kakak pelatih, ini modal lah buat kita. Ketika ini beneran hadir jumlahnya segini ya, hadir, kita punya sumber daya dukung yang besar. Dari mana? Orang tua. Bayangin kalau 60%-nya aja orang tuanya ngedukung. Jalan banget loh ekskul kita. Mau ada kegiatan apapun, ini jumlahnya separuh aja ngedukung orang tuanya. Ini event kegiatan apapun bisa kita jalani, ya. Jadi ini bisa jadi sumber daya dukung kita, kekuatan. Makanya tadi biar kegiatannya berjalan, kemudian orang tua paham. Di sekolah saya menggenjot untuk kehadiran anak-anak. Nah, kakak-kakak pelatih menyambutnya dengan tadi mengemas kegiatannya secara apik, sehingga anak-anak mampu flow-nya bertahan nih. Tadi ya, yang absensi ekskul deh Mbak, klik. Nah, yang tadi, nah ini lama enggak? Nah nanti yang grafiknya tadi kehadiran minimal stuck di tengah aja gitu, nggak begitu jauh banget. Nah itu akan punya daya dukung yang tinggi gitu. Nah ini dipertahankan aja nih, iya nih ketahuan nih tari nih, bagus gitu ya dari kehadiran. Ini daya dukungnya banyak nih, tinggal dirangkul orang tuanya separuh aja, separuh. Orang tuanya dukung, jalan nih. Mau event di mana? Jalan gitu ya. Nah ini Malawis sempat drop. Ya Bu Nur. Tapi sekarang up lagi. Alhamdulillah. Terima kasih kakak pelatihnya ya. Nah ini pantomime makanya ini turun. Nah ini jadi refleksi nih. Nah ini juga yang akan menjadi dasarnya saya. Tahun berikutnya saya kan penilaian kinerja juga terhadap kakak-kakak pelatih. Mau saya pertahanin atau enggak? Gitu. Sekarang nggak pakai asas nggak enak. Saya akan berkaca pada asas data. Ketika memang data ini bicara, gitu ya, ini menjadi salah satu pengambilan keputusan saya. Tetap dipertahankankah ekskul itu? Tetap dipertahankankah kakak-kakak pelatihnya? Mohon maaf, saya langsung ngomong sekarang. Saya akan real berdasarkan data. Makanya kenapa CXA ini membantu saya? Iya, jadi pengambilan keputusannya saya nggak mau dibilang semena-mena. Oh karena saya nggak suka lah sama kamu, nggak ada. Kita profesional aja. Kita profesional, saya akan lihat ini. Tahun depan saya tinjau ulang. Kalau memang kegiatan ini nggak berkembang, gitu ya, saya stop. Tenang aja, jadi tenang aja. Nggak ada masukan dari, misalnya itu karena ada masalah saya sama guru yang pasti gara-gara saya ada masalah sama guru yang itu saya nggak diperpanjang nih jadi pelatih, nggak gitu. Selama saya di sini saya kan berkatanya nih, evaluasi saya dari data, bukan dari aduan ini itu. Kecuali fatal ada aduan dan itu terbukti, stop, langsung saya stop. Gitu ya, ini tolong dijaga, gitu ya. Termasuk strateginya, Bu, ini banyak banget Bu anaknya, boleh nggak saya bagi 2 sesi? Oke aja. Seperti yang dilakukan lukis sama tari, monggo gitu ya. Bu, hal yang sedikit gimana? Ya ayo. Ini terancam ini terus terang aja Pak Tommy. Jumlah peminat sedikit, kehadiran turun terus. Apa yang mau saya pertahanin? Enak saya ngomongnya berdasarkan data. Performa Anda sudah cukup. Guru-guru saya masih teriak juga kok. Udah Bu, kayaknya stop. Kita ganti aja ekskul yang memang anak-anak senang. Gak masalah gitu. Jadi saya punya data buat
buat ini gitu ya. Itu sekaligus menjawab juga. Tadi Pertanyaan yang ketiga yaitu tentang di aplikasi ini kenapa nggak ada pramuka, terus bagaimana Oh ya, nggak ada pengisinya? pramuka. Ya. Silakan dijawab oleh Ibu Sahira. Boleh, tapi saya juga memang mau masukkan. Tolong pramuka, saya udah bilang pramuka, tolong dimasukin. Minimal kakak-kakaknya nggak nulis lagi manual ya. Karena kan pramuka juga punya penilaian di raport. Jadi nanti nilai pramuka A, B, atau C sekalipun yang berhak itu adalah kakak-kakak pramuka. Yuk, dijawab. Oke, mungkin untuk pramuka karena memang pengembangan awal itu baru cuman 10 ekskul yang dibikin ya. Jadi memang saat ini belum ada. Tapi mudah-mudahan minggu depan sudah ada dan bisa dipakai ya. Jadi minggu depan. Tangan dong buat Sahira. Minggu depan sudah ada pasti. Ya. Kemudian tadi pertanyaan ketiga ekskul. BTK. Oh, BTK enggak, yang itu, yang tadi ya, yang tadi. Oke. Yang gimana Bu Ria? Kira-kira berapa foto yang buat SPJ? Oh, yang foto timestamp. butuh berapa banyaknya karena mau dikaitkan dengan SPJ maksudnya Mbak Sahira ini. Mungkin kalau bisa lebih ya mungkin 2 ya minimal ya Bu ya. Kemudian intinya kalau di upload foto kegiatan ya, contohnya di sini ya. Yang penting ada timestampnya ya Mbak Sahira. Ya, yang penting ada timestamp ya. Nah, di sini kan di edit ini nanti bisa upload foto nih. Ini contohnya nih, ada 4 foto nih ya. Jadi sebenarnya tak terlihat juga bisa sebenarnya tergantung storage-nya ya. Tapi kalau bisa ya minimal 2 gitu ya. Minimal 3 Gitu. Mbak. Minimal 3. Oh minimal 3 kalau dan harus timestamp ya. Dua timestamp mungkin yang satu enggak karena untuk portofolio mungkin kita ya. kan sekali-sekali ini. Nah ini juga mendukung juga gitu ya. Dan sebenarnya ini meringankan kakak-kakak, HP-nya kakak-kakak minimal nggak penuh. Ya minimal nggak penuh. Abis ngelatih di tengah-tengah pelatihan cepret-cepret kan tadi saya bilang kakak-kakak itu saya yakin melatihnya nggak cuma di sini, gitu. Jadi ketika Bu Ria ngejar-ngejar minta foto, ya kan? Ngejar-ngejar minta foto, udah hilang karena udah dihapus. Kenapa? Memori yang penuhan. Tapi kalau pakai CXA, ketika selesai melatih terus diupload, mau dihapus juga nggak apa-apa. Kenapa? Selama udah dikirim ke sini, berarti kan ada. Gitu ya. Saya harap ini memudahkan kakak-kakak tadi, gitu ya. Cukup checklist gitu ya, checklist namanya doang gitu kan. Nggak usah ketik nama, enggak. Bagian data nama, kelas itu udah ada, ya kan Mbak Sahira? Tinggal checklist aja, sama tinggal upload aja, udah. Abis itu fotonya dihapus aja, orang kita udah punya backupan, gitu. Jadi nanti nggak ada lagi diteriakin sama bendahara saya dan sama Bapak Ibu wali kelas mungkin nanti untuk nilai gitu ya. Mana ini buat SPJ bla bla segala macam, gitu. Dan ini juga kita bisa check and recheck. Check and rechecknya apa? Tadi sesuai nggak ketika ngomong Bu Ria, saya ngelatih bulan ini 6 kali, 4 kali, 5 kali. Nah, sesuai nggak sama yang di sini? Gitu. Nah ini kan kita saling keterbukaan gitu ya. Kecuali nanti ada latihan tambahan. Oh bisa, latihan tambahan masukin aja. Jadi nanti Bu Ria nanya, berapa memang 3 bulan ini berapa ngelatihnya? Bu, sekian Bu. Nanti Bu Ria bisa nge-cross check juga. Itu jadi ada transparansi di antara kita. Gitu ya. Itu mungkin bisa menjawab ya Kak pelatih tari. Saya izin menjawab bahkan Ya, bentar. silakan. Mumpung lagi pengen ngomong. Emang dari tadi nggak ngomong? Jadi saat ini kan ketika bikin absensi ya buat daftar hadir tadi, otomatis kegiatannya sudah muncul. Nanti tinggal edit aja untuk upload foto kan atau keterangan tambahan gitu. Nah tapi kalau misalkan ada lomba gimana gitu. Nah nanti mungkin akan saya tambahkan ya fitur tambah materi kegiatan ya di sini tombolnya. Nanti kurang lebih sama, nanti bakal muncul form ya untuk di input ya terkait kegiatan lombanya seperti apa dan foto-fotonya gitu. Kemudian untuk
tadi yang pertanyaan kedua itu kan kalau misalkan ada pelatih ya atau misalkan pembina yang masih belum paham terkait cara penggunaan aplikasi ini, di sini sudah ada buku panduan ya. Sebenarnya nanti bakal ada video tutorial, tapi saat ini belum ada ya. Jadi masih hanya buku panduan saja. Jadi nanti di bagian atasnya ada navigation ya, ada beranda, video tutorial, buku panduan dan bantuan. Nah, diklik aja buku panduannya. Kok nggak ada? Oh ini nih, bentar. Kok nggak ada? Nggak bubar, nggak ditinggal. Intinya nanti diklik aja buku panduannya, nanti muncul link drive seperti ini ya. Nah, nanti muncul link drive-nya itu mungkin belum saya publish ya. Jadi belum muncul. Nanti kayak gini buku panduannya. Di sini nanti ada step-stepnya nih. Nanti login gimana, kemudian pendaftaran gimana, terus absensi gimana, semuanya udah ada di sini ya. Jadi nanti tinggal diikuti aja buku panduannya gimana cara input-inputnya, step-stepnya seperti apa gitu. Mungkin itu aja, Bu. Baik, terima kasih Bu Sahira atas penjelasannya. Untuk Ibu BTK perlu jawaban? Nggak usah, Oh, nggak usah. Baik. Pertanyaan berikutnya dari Bu Heni ya, mengenai tentang kegiatan pramuka kelas 1 kok tulis mulu gitu. Ya, silakan. Bu Heninya lagi konongan. Saya mendengarkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru, saya selaku pelatih Eskul Pramuka yang siaga. Mungkin ini tadi omongannya Pak menyerang, bukan? Malah saya alhamdulillah ditanya beneran. Karena ini wadah saya buat menjelaskan. Karena saya ngerasa PR saya banyak sebenarnya di Pramuka itu. Karena balik lagi, yang pertama sebenarnya anak kelas 1 itu masuknya prasiaga, bukan siaga. Yang biasa saya pegang di sekolah-sekolah lain itu kelas 1 dan kelas 2 dan kelas 3. Kelas 1-nya itu nggak dicampur sama kelas 2 dan kelas 3. Karena kemampuannya pertama udah pasti berbeda. Kelas 2, kelas 3 udah bisa nulis, yang kelas 1 belum. Bahkan ada yang sekolahan itu yang kelas 1-nya itu nggak diikutin pramuka, cuman hanya kelas 2 dan kelas 3. Kayak contohnya, saya megang di Semper Barat 13. Itu yang ikut pramuka siaganya cuma kelas 3 doang. Saya pernah bantuin Kak Putri di SDN Cakung Barat 15. Yang kelas 1-nya itu sama kelas 2 dan 3-nya itu dipisah. Samanya di mana Kak Putri? Di Semper Barat. Ya, Semper Barat di 05. Itu juga pramuka siaganya kelas 1, 2 dan 3 dipisah. Karena kemampuannya yang berbeda. Sebelum saya megang siaga sebelumnya, itu kan saya megang penggalang dulu nih. Pas dialihkan ke siaga sebenarnya saya kaget. Ternyata emang ternyata kelas 1-nya diikut sertakan. Ya udahlah, mau gimana pun pihak sekolah sudah menyatakan kelas 1-nya ikut, mau gimana pun saya sebagai pelatih siap mau atau tidak saya harus mau. Karena itu udah jadi tanggungan saya. Ya. Dan waktu itu pernah sempat ada omongan dari KST katanya pelatih pramuka mau nambah. Kak, oh alhamdulillah banget nih, karena balik lagi jujur-jujuran megang tadi aja pelatih tadi udah ngeluh katanya megang 100 berapa? 131 aja udah capeknya, masya Allah. Apalagi pramuka yang kelas siaganya aja tuh bisa 300, penggalangnya pun juga sama 300, yang cuma dipegang 2 orang. Kalau dibilang mau ngeluh capek sama, cuman tetap lagi ini tanggung jawab kita sebagai pelatih. Mau nggak mau harus kita hantam lah acaranya gitu, harus kita jalani. Ya, cuman ya yang saya bisa jelasin kenapa nulis mulu. Sebenarnya kalau di dalam pramuka siaga itu sebenarnya
yang tadi dibilang kayak nyanyi nyanyi Indonesia lagu kebangsaan atau lagu daerah itu sebenarnya di kelas sudah diajarin, bagus. Kalau di kelas sudah diajarin bagus. Sebelum saya mengajarkan itu saya tanya dulu nih anak-anaknya, kamu lagu ini udah pernah belum? Belum kah? Oke, kita hari ini latihan ini. Kita nyatet dulu ya, nyatet. Kenapa nyatet? Karena di pramuka pun juga ada. Saya yakin Bapak Ibu guru pasti sebelum mengajarkan contoh matematika ataupun apapun pelajarannya itu pasti ada pedomannya dari buku paket atau LKS. Kalau di pramuka ada namanya SKU, Pak. Di SKU itu juga ada poin-poinnya yang kayak dia harus menghafalkan lagu kebangsaan, lagu daerah, dapat menyebutkan macam-macam arah angin seperti itu, agama dan lain-lain segala macamnya lah. Nah kalau dibilang kayak kenapa di kelas itu diajarin, di pramuka diajarin, karena kita ngikut panduannya di buku SKU. Balik lagi kayak kemarin, siaga kan kemarin udah sempat ngikut lomba, dan lombanya tuh yang dilombakan itu yang nggak cuma sekedar yang kita juara puzzle doang, tapi kita ada nyanyi lagu kebangsaan, ada nyanyi lagu daerah, kayak gitu. Gerak dan tari itu juga ada. Makanya kenapa di pramuka diajarin lagu kebangsaan juga, karena di buku panduannya pun sudah dijelaskan harus ada gitu. Saya yakin masih banyak kurangnya saya sebagai pelatih. Saya mengaku itu jujur, karena setiap sudah dari jam 8 mau jam 8 itu anak-anak udah nggak bisa diatur. Karena saya jujur-jujuran aja, saya megang 2 orang nggak sanggup sebenarnya. Cuma mau gimana lagi? Kepala pihak sekolah cuma bisa ngasih 2 buat siaga, ya udah. Saya cuma bisa ngejalin doang. Kalau dibilang kurang, ya saya juga mintanya kurang ini sebenarnya. Karena nggak sanggup. Jujur megang sekolah lain nggak sebanyak ini sebenarnya. Makanya agak kaget megang 01. Cuma mau gimana lagi? Ya udahlah. Cuman ya saya bisa saya kasih yang terbaik pas ketika ada perlombaan saja. Ya buktinya alhamdulillah nggak nihil lah. Walaupun di bakat tadi latihannya agak amburadul lah. Saya mengakui itu amburadul. Anak siaga itu amburadul. Kalau dibilang seharusnya siaga itu materinya yang paling banyak apa? Permainan jujur, permainan dan nyanyian sebenarnya. Cuman saya sebelum dari pindahan penggalang ke siaga, saya udah pernah ngetes dulu nih permainan. Anak-anak ini saya kasihnya permainan dulu. Tapi saya lihat ternyata anak-anaknya lebih berantakan dari pas saya ngerasa mau jam 8 ini udah lebih berantakan daripada saya dilihatnya di kok pelatihnya megangnya nggak bener sih, orang anak-anaknya banyakan bercanda. Ya mau gimana ya, orang nggak kuat saya juga megang sebanyak itu ya. Jadi lebih baik daripada saya harus ngasih games, sebenarnya games nih mending baik saya panduannya udah cukup di SKU ya, mau entah itu lagu kebangsaan atau materi pramuka yang kayak salam-salam yang ada diajarin di pramuka sebenarnya itu. Makanya sebenarnya bagus tadi ibu nanya, bener itu kan nanya saya, jujur itu penjelasan saya. Karena takutnya ada berpikiran guru kayak ini kok pramuka kok latihannya kayak gini ya mulu ya. Ada memang buku panduannya cuma segitu. Kalau MTK mungkin tiap tahunnya atau per berapa tahun berubah mungkin. Entah yang cuma kelas 1 cuman ada penjumlahan nama pengurangan doang, nanti 2 tahun atau 3 tahun berikutnya ada, ternyata ada perkalian. Di kelas 1 udah diajarin. Kalau di pramuka tetap buku panduannya ya itu aja sampai kapanpun, kecuali emang isinya berubah. Kalau isinya berubah pasti berubah semua. Cuma karena emang sekarang ini buku panduannya SKU-nya sama dari saya masih sekolah sampai sekarang pun masih sama, yang saya ajarin ya itu doang paling yang diulang lagi. Itu jawaban dari saya. Jadi kayaknya mau namanya nggak ada ini kan. Terima kasih, itu jawaban dari saya. Ada tambahan dari Karaman. Mohon izin untuk menambahkan ya Bapak Ibu. Ya boleh. Sebelumnya mohon maaf dan terima kasih atas pertanyaannya. Ini kan saya juga belum tahu keluh kesah yang di siaga seperti apa ya Bu. Sebenarnya untuk kelas 1 harusnya kita belajarnya siaga mula. Kalau 2 berarti bantu. Ini udah harusnya yang memberikan materi berbeda orang. Biar kondusifnya seperti itu. Kelas 3 itu tata. Jadi biar tahapannya jelas untuk mencapai pramuka Garudanya jelas. Terus ditambahkan dengan namanya SKK biar mendapatkan TKK. Begitu juga kalau penggalang kelas 4 penggalang ramu. Gitu. Atau nanti pindah golongan dulu dari siaga ke penggalang. Kelas 5-nya penggalang ramu. Kelas 6 baru penggalang rakit. Kayak kemarin sudah pernah pelantikan ya Ibu ya, seperti itu. Jadi ketika kelas dia udah lulus bisa dilanjutkan ke tingkat SMP-nya penggalang terap gitu.
Jadi ya kalau kelas 6 udah langsung terapkan nggak mungkin ya, nanti nyampe di SMP-nya dia tidak belajar lagi gitu. Jadi nanti kita dipertanyakan malah, kok udah kelas 6 udah terap aja, keren pelatihnya nih gitu. Ya Bu, kalau bisa sih ini saran dari saya ya. Kalau bisa tiap rombelnya yang megang satu pembina atau satu pelatih. Jadi biar fokus. Kelas 1 misalnya maka kelas 2 maka Irfan, kelas 3 sama tanda tanya ya kan, kelas 4 dengan siapa dan yang lain-lain gitu. Jadi kita fokus dengan SKU-nya jelas, tahap-tahapannya kan itu berbeda ya Bu, tingkatannya. Karena kemarin juga kayak di Penggalang, kita pun mau banyakin permainan juga susah, anaknya pun banyak, kondusifnya tidak, apalagi kelas 6 banyak bercandanya ya Kak gitu. Bahkan kalau udah sekali ada yang bercanda rame, ada yang berantem sedikit atau bercandanya kelewatan, makin lebih parah. Kemarin kejadian, kita tegur malah lebih lagi, pokoknya lebih gitu. Saya sih sarannya seperti itu, kepengennya kita punya tambahan. Jadi tiap kelasnya, tiap rombelnya itu punya satu pembina atau pelatih. Dan mohon izin, kalau untuk tingkatan prestasi, kalau bisa kita punya peminatan. Ini kan belum ada peminatan di pramuka, baru semuanya mempelajari tentang pramuka. Sedangkan kita kadang dapat undangan mendadak, kita nyari orangnya pun mendadak, latihannya mau kapan. Jadi mohon maaf kalau kita belum bisa memberikan yang terbaik untuk sekolah ini. Karena tiap sekolah aturan pun beda-beda ya Bapak Ibu. Kita memahami itu, bahkan bisa terkait dengan anggaran pun berbeda-beda. Jadi kita tidak terlalu bisa memaksakan, tapi berharapnya seperti itu. Kita pengennya tiap rombel harus ada satu kakak-kakak pembinanya. Ya, kelas 1 misalnya siapa gitu ya Bu ya, per kelasnya gitu. Pengennya seperti itu, jadi biar terlihat kondusifnya, maju mundurnya adik-adik, pertanggungjawabannya dengan kakak tersebut gitu. Kecuali nanti kalau ada kegiatan baru kita kolaborasi bersama. Contohnya kayak Perjusa, mau siaga atau Penggalang, kita mengadakannya bersama. Jadi kita konsep bersama-sama gitu. Pengennya sih seperti itu, kalau bisa siaga ada peminatan, Penggalang pun ada peminatan. Kalau bisa untuk siaga hanya yang di kelas 3 yang peminatan, bukan yang kelas 1, kelas 2. Kalau ke Penggalang di kelas 4 dan kelas 5, kalau kelas 6 kan kemarin sudah nyoba kita mau ambil, ternyata ditahan tidak boleh ikut karena dia sudah mau lulus. Percuma dong mereka diaktifkan, tetap diaktifkan, tapi ketika lomba dia tidak boleh ikut. Itu kan menjadi dilema ya Bu, gitu. Saya sih berharapnya punya kebijakan yang baik terhadap pramuka, biar kita bisa membawa nama baik Sukapura 01. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih penjelasannya. Memang kalau dalam rancangan anggaran pramuka satu pembina itu 40 orang ya. Tapi di mana-mana sekolah lebih. Tapi memang murid kita banyak. Saya belain. Alhamdulillah. Oke, sambil kita diskusi, saya minta sambil kakak pelatih mungkin ngisi di sini ya. Ini salah satu refleksi juga, dan kemudian ada beberapa di scan aja, itu bisa di next screen coba. Ini aja di situ. Saya suka ini sendiri. Oke, terima kasih. Nah ini loh, sebenarnya ini menjadi ruang kita untuk diskusi kakak pelatih ekskul yang menjadi kendalanya seperti apa dan bagaimana, biar didengar juga Bapak Ibu guru kelas yang merangkap menjadi PIC ekskul masing-masing, gitu kan. Nah, ini dengan begini sebenarnya jadi terbuka. Apa sih yang menjadi kendala tadi gitu ya? Kendala tadi, makanya saya bilang judulnya adalah manajemen ekstrakurikuler.
ya. Sehingga tahu nih. Dan Kak, terima kasih ya Kak, ini jadi masukan. Saya antara dua pertimbangan. Semester depan saya cut kelas 1 nggak ada pramuka, gitu ya. Kalau kelas 6 memang udah diminta untuk semester 2, gitu ya. Saya cut kelas 1 nggak ada pramuka, atau tenang aja ini masih nih. Atau tadi menambah pelatih ekskul pramuka, itu kan. Yang ketiga, otomatis harus mengaktifkan semua guru ketika kegiatan pramuka, gitu ya. Jadi seperti itu. Terima kasih, ini jadi masukan. Betul, sekolah saya, sekolah kami punya sumber daya yang banyak. Ini adalah kelebihannya. 700 murid. Ya, ada 700 murid. Tapi yang perlu diketahui adalah tidak serta-merta pertimbangan untuk menambah jumlah pelatih ekskul. Gitu. Apalagi nih di tahun 2026, biar semua pada tahu, saya transparan aja. Itu Pemda DKI udah dengar dong adanya efisiensi. Anggaran kita hanya diberikan 80%. 80%. Berarti sekolah harus mulai ngencengin ikat pinggang di tengah kebutuhan yang lain. Bisa jadi tadi pertumbuhan ekskul di sini pun bisa jadi akan dikurangi atau malah ditambah. Gitu. Tadi saya akan semakin selektif dan berbicara dengan data karena anggaran kami dikurangi hingga 80% saja. Ini bukan maunya saya, ini dari Pemda. Makanya kalau bicara untuk nambah dong pelatihnya. Soalnya anaknya bla 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 sekarang. Dan kemarin turun surat Insekda nomor sekian bla 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 bahwa RKS tahun 2026 penganggarannya hanya 80%. Imbas dari efisiensi anggaran yang dilakukan oleh gubernur kita berdasarkan dari kuota keuangan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Ini jadi informasi semata ya. Jadi betul akan ada banyak pertimbangan tadi, gitu ya. Jadi saya akan coba nih meminimalisirnya itu semua. Semoga tidak berimbas terlalu jauh. Maka saya minta bantuannya, minta tolong juga kegiatan ekstrakurikuler ini bisa berjalan dengan baik, dengan lancar gitu, sehingga saya punya alasan yang cukup kuat berdasarkan data untuk tetap mempertahankan kegiatan ekstrakurikuler yang menyerap anggaran di sekolah saya lumayan banyak, lumayan banyak gitu. Apalagi dana dari BOP semua ya, Julia ya. Yeah. Dan BOP, dan yang dikurangin adalah BOP 80%. Itu ya, ini informasi yang di 2026 itu akan terjadi pengurangan besar, nggak besar sih, ya cukup besar lah ya, 80%, 20% kita hilang dananya, gitu, tidak dikabulkan atau hanya dikabulkannya 80%. Gitu. Nah, ini menjadi wadah sebenarnya yang saya harapkan untuk kita saling berkomunikasi. Dan terima kasih juga masukannya. Ini akan berimbas pada nanti. Saya akan ngambil pertimbangan. Apakah kelas 1 stop tidak ada pramuka dulu, atau stop pramuka? Ya tadi saya akan ngambil kebijakan. Apakah pramuka kelas 1 khusus kelas 1 hanya sebulan sekali? Ketika kelas 1 turun pramuka, bisa jadi yang kelas 3 dan 2 dan 3-nya off dulu. Di khusus nih diajarin kelas 1. Memang ya kelas 1 kami banyak keluhan. Kenapa? 80%-nya nggak dari PAUD dan TK. Jadi baris berbarisnya amburadul. Gitu. Makanya kenapa kelas 1 ngeluh, kayak nggak diajarin, ya emang nggak bisa baris berbaris mereka. Terus terang kalau upacara sama apel nganuinnya, ribet banget. Ya, nggak apa-apa, itu jadi tantangan kita bersama, gitu ya. Jadi kakak-kakak pelatih, kita teruskan diskusi di form itu.
Gak ada nama gitu ya. Tapi ada ekskul ngajar ekskul apa ya? Tapi tenang aja. Mau ada mau mengusulkan penambahan pelatih kah, mau apa? Silahkan tuangkan, tuliskan di sini tadi. Ya, ini akan menjadi bahan tadi pertimbangan saya dan masukan saya. Tuliskan saran Bapak Ibu, kakak-kakak pelatih, termasuk Bapak Ibu guru yang menjadi PIC ekskul masing-masing, tuliskan. Jadi ini nanti yang akan menjadi dasar pertimbangan saya. Itu aja mungkin ya. Jadi silakan mengusulkan apa yang masih menjadi kurang, karena saya masih butuh juga masukan dan saran dari kakak-kakak pelatih, dari Bapak Ibu guru semua terkait dengan kegiatan-kegiatan ekskul kita, termasuk penilaian kinerja saya sebagai seorang kepala sekolah. Saya masukkan di sana gitu, biar saya dapat masukan juga yang lebih masif dari Bapak Ibu semua gitu ya. Gitu. Itu aja mungkin Bu Isti dari saya. Mbak Saira mau ada yang ditambahin nggak? Nggak? Cukup ya, karena udah jam 3 lewat. Kasihan kakak-kakaknya gitu ya, dan kasihan Bapak Ibu guru. Oke, saya kembalikan ke moderator, ke MC kita. Silakan. Baik, terima kasih Ibu Kepala Sekolah atas waktunya. Demikianlah diskusi manajemen ekstrakurikuler yang kita lakukan hari ini. Apabila masih ada kekurangan tadi, kita bisa sampaikan saran dan masukan serta kritik, boleh Bu? Ya, boleh. Melalui barcode ini ya. Sudah cukup. Baik, kita tutup acara hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih ya kakak-kakak yang sudah berkenan hadir ya, mengikuti kegiatan kita hari ini. Mohon maaf kalau ada dalam penyambutan yang kurang berkenan, tapi monggo sebentar di bawah. Saya belum ditanya, tapi pengen jawab. Oh, mau tanya, tapi sudah terjawab ya Pak? Sudah terjawab. Kalau belum terjawab, dituliskan aja Pak. Boleh dong kakak-kakak pelatih kita foto bareng. Saya belum pernah foto bareng nih sama kakak-kakak pelatih. Tadi kenceng loh. Oke, ayo, apa yang ekskul dikit? Akunya udah pramuka sama Enak kan? Ke depan aja. Gojek. Oh, pakai aplikasi itu ya? Sertifikat. Ayo Bu Ani, apa tuh? PPG. Yang nari. Buat pelatih. Enggak, disuruh bawa pulang. Tadi kan dia ngomong nih di depan mohon dijawab. Saya tadi berapa belum? Saya udah ya. Saya nulis di situ, yang nulisin Tira. Pulang aja. Dia takut buku dia pulang aja. Kopinya nggak dibawa. Ayo Bu. Bu Ani, Bu Ani. Pas banget dong. Ayo. Ayo, bukan yang mulai. Bawa Kak. Ayo Bu ini. Naik. Makasih ya kakak-kakak. Makasih ya kakak.
Bisa. Emang mau ibu print langsung? Ini iya, tapi kembali habis belum? Masih tanya lagi. Bu, lagi akan kembali ya. Yang belum siapa yo? Ini buat Kak Bumika kan? Ya, Kak Iyo, kamu Kak Bumika. Ini siapa yang belum? Bapak udah? Ini Mas. Hah? Udah? Kakak udah? Siapa lagi yang belum? Ini Mas udah? Minumnya tuh. Di ruang wakaf. Masih ada. Enggak, sekolah ini buat takut ini doang. Oh, berdua. Ayo Bu. Kasihin aja buat tempat lagi di bawah. Kasihin. Ayo Bu Ji. Minta ini ya. Nggak usah beresin yang ini. Wow. Tadi Kakak Iyo udah dikasih makan belum ya? Iya, belum. Udah dikasih tadi. Kakak Iyo yang pas Gibran barusan? Belum. Kayaknya belum deh. Sudah di apa tadi?